Hai kawan-kawan, selamat datang di channel MapelMath. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu soal yang lumayan menantang. Ini adalah soal aljabar linier. Soal aljabar linier yang tipe-tipe soal latihan atau tes sebelum olimpiade ya, sebelum mengikuti olimpiade. Jadi, bunyi soalnya seperti ini. Misalkan A dengan B adalah matriks 2x2 yang entry-entry-nya real ya. Misalkan AB matriks 2x2 dengan entry real. Jadi M2R ini artinya adalah himpunan matriks ya. Ukurannya 2x2. 2 di sini artinya 2x2 ukurannya. Kemudian ya kalau 3 misalkan begini ya ukurannya 3x3 ya. Dan seterusnya. Kemudian R ini artinya entry-entry-nya real ya. Entry-entry-nya real. Misal 2 3,5 minus P 5/6 ya. Misal A nya begini ya. Misal A begini ya. Entry-nya real, bukan imajiner atau kompleks. Ini tidak ada entry yang imajiner ya. Kalau yang imajiner itu simbolnya berbeda ya. Jadi simbolnya kalau ada kompleksnya ya simbolnya seperti ini ya, M2C. Oke. Kemudian ya misalkan AB matriks 2x2, matriks real 2x2, sehingga AB itu sama dengan BA. Atau dengan kata lain, A dengan B itu saling komutatif ya. Jadi umumnya matriks itu perkaliannya itu tidak komutatif. Contoh 1 0 0 2, kalau kita kalikan dengan 0 1 1 0, ini hasilnya akan sama dengan 0 1 2 0. Kalau kita tukar ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kiri, nanti hasilnya ini kita peroleh 0110 dikali 1002 itu akan sama dengan 0210 ya. Ya. Bagi kalian yang sudah pernah belajar aljabar linear, ini kan matriks elementer ya, jadi gampang untuk dikalikan. Jadi contohnya ini, matriks ini menunjukkan kalau kita kalikan baris pertama dengan 1, kita kalikan baris kedua dengan 2. Jadi kita peroleh 0120 ya. Nah, ini 0110 ini adalah matriks permutasi. Kita tukar baris dengan kolom 0110, jadi 1002 jadinya 0210 ya. Jadi kalau matriks elementer itu mudah untuk dikalikan. Oke, itu hanya sekedar info. Nah, umumnya matriks itu tidak komutatif ya teman-teman, kawan-kawan. Tapi ada juga yang komutatif. Contohnya kalau kita kalikan dengan identitas 2350, kita kalikan dengan 1001 kan identitas hasilnya kan 2350 juga kan. Kalau kita tukar juga hasilnya akan sama 2350. Selain identitas juga matriks skalar juga, misalnya ini 2, ini kita ganti 2. Ini akan sama dengan ya 2050 02 dikali 23050 ya. Ya ini 2 kali lipat dari ini matriks ini. Jadi 46 10 0. Ini juga 46 10 0 hasilnya itu. Ya, ini 46 10 0. Oke, lanjut lagi di soal. Kemudian setelah itu kita tahu, jadi yang pertama kita tahu kalau A dengan B itu matriks 2x2 dan saling komutatif. Kemudian determinannya itu determinan A kuadrat plus B kuadrat atau A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 0. Jadi kita punya 3 yang diketahui. Yang pertama dua-duanya matriks real berukuran 2x2, A dengan B saling komutatif atau A B sama dengan BA, dan determinan dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, yang ditanya sekarang, yang ingin dibuktikan adalah determinan A itu sama dengan determinan B ya. Oke, sebelum kita mulai ya silakan pause bagi yang ingin mencoba. Nanti kalau sudah stuck atau sudah selesai bisa lanjutkan video ini. Oke, baiklah kita mulai. Jadi kita lihat dulu ini. Kita lihat ini. Determinan A kuadrat plus B sama dengan 0. Nah, ingat sifat determinan ya. Sifat determinan A, B,
atau kita ganti variabel lain, determinan dari matriks C kali D itu sama dengan determinan C dikali dengan determinan D. Jadi bisa dipecah ya atas operasi kali ya. Nah, ini A kuadrat plus B kuadrat kelihatannya ya susah untuk difaktorkan ya. Kalau seandainya ini bukan tambah, ini kurang, ini A kuadrat kurang B kuadrat, ini kan bisa difaktorkan menjadi A plus B kurang A minus B ya. Nah, ini juga pemfaktoran ini tidak sembarang ya. Ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus syaratnya itu ya AB sama dengan BA. Ya, kita coba evaluasi ini, kita hitung ini A kali A itu A kuadrat, A dikali minus B itu minus AB, A nya di depan, B nya di belakang ya, tidak bisa BA ya, karena ya kalau misalkan kita tidak tahu kalau saling komutatif ya tidak bisa ditukar ya. Jadi ini AB plus BA kurang B kuadrat ya. Oke. Nah, kalau dia tidak komutatif ini tidak habis, tapi karena komutatif ya bisa dicoret ya. Jadi ini A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan ya A tambah B kali A kurang B. Nah, masalahnya di sini ini bukan kurang ya. Jadi kita tidak bisa memfaktorkan. Kalau begitu, apakah ada pilihan lain? Nah, di sini kita bisa gunakan bantuan bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks atau ya imajiner lah. Oke. Jadi dalam bilangan kompleks, I kuadrat itu kan minus 1 ya. Oke, I kuadrat sama dengan minus 1. Coba kita uraikan A kuadrat plus B kuadrat. Kita mau bikin jadi bentuk minus ya. Minus kayak begini, X kurang Y ya kan. X kuadrat kurang Y kuadrat ya kan. Kita mau bikin dalam bentuk minus. Ini kita sama dengan A kuadrat kurang minus B kuadrat ya kan. Minus dikali minus tetap plus ya. Jadi ini tidak masalah. Kemudian ini kan minus 1 itu kan sama dengan I kuadrat ya kan. Jadi ini minus 1. Minus 1 kita ganti dengan I kuadrat. Jadi A kuadrat kurang I kuadrat. Terbalik. I kuadrat B kuadrat. Nah, karena I-nya skalar, ya kuadratnya bisa keluar ya. I-nya skalar, maka kuadratnya bisa keluar. Ya, karena I skalar kan I kuadrat B kuadrat kan bisa sama dengan I B akan. Jadi I B kuadrat ya. Skalar bisa ditukar-tukar dengan matriks. Jadi ini hasilnya I B kuadrat. Nah, kalau sudah begini, kita bisa faktorkan. Oke. Dan pemfaktoran ini bisa terjadi karena seperti ini. Pemfaktoran ini bisa terjadi karena A dengan IB itu komutatif. A dengan IB itu komutatif. Ini kalau kita ganti IB di sini, ya kan? Kita kali I kedua ruas, nanti kita dapat A kali IB sama dengan IB akan jadi komutatif juga dengan B, sama juga. Oke. Nah, kita bisa cari determinan dari ini. Kita tahu determinan dari ini sama dengan determinan dari ini, dan juga ini sama determinan dari ini sama dengan 0. Jadi determinan ini sama dengan 0. Ya kan? Determinan ini sama dengan 0. Kita hapus lagi. Determinan dari ini sama dengan 0. Determinan dari ini sama dengan 0. Nah, kita bisa pecah ya kan menggunakan sifat determinan. Sifat determinan ini juga berlaku untuk matriks kompleks ya. Ini kan awalnya matriks real, ini matriks real, tapi kalau dia begini A plus IB ini jadi matriks kompleks. Sifat determinan ini juga berlaku untuk matriks kompleks. Bahkan sifat ini juga mempertahankan konjugat ya. Jadi misal ini kan determinan A IB ya. Nah, kurang IB ya.
A kurang IB kan konjugat dari A plus IB ya, saling konjugat. Ya kan? Kalau ini determinannya 0, maka ini determinannya gue ikat 0 ya. Karena ini sama dengan determinan dari A kurang IB itu sama dengan determinan dari A plus IB konjugat. Karena ya konjugat. Ini dengan ini konjugat. Nah, konjugatnya bisa dikeluarkan lagi. Sifat determinan yang lain konjugat juga ya bisa dikeluarkan karena apa? Karena determinan itu hanyalah kali dengan tambah. Oke. Selanjutnya ya berarti ini sama dengan 0. Berarti ya 0 konjugat sama dengan 0. Oke. Jadi kalau ini 0, maka ini 0. Kalau ini 0, maka ini 0 ya. Sementara salah satunya harus 0. Karena perkalian dari ini kan determinan, ini kan bilangan kompleks ya. Jika perkalian dua bilangan kompleks sama dengan 0 ya, maka salah satunya harus 0. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Tapi karena ini mengakibatkan ini 0, determinan ini mengakibatkan determinan ini 0, dan juga berlaku sebaliknya, ini juga 0 maka ini 0, maka dua-duanya determinannya harus 0 ya. Jadi kita peroleh kita hapus dulu. Akhirnya kita peroleh determinan dari A plus IB itu sama dengan determinan dari A kurang IB, dan ini sama dengan 0 dua-duanya. Kurang IB sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita perhatikan dua-duanya sama dengan 0 ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita misalkan fungsi px sama dengan determinan dari A plus xb, maka I dengan minus C adalah akar dari px ini. I dengan minus C adalah akar. Kenapa? Karena kalau kita masukkan x itu sama dengan I, ini hasilnya 0 ya kan. Jadi karena kita tahu determinan A plus IB itu sama dengan 0, kalau kita masukkan minus I juga hasilnya akan 0 ya. Jadi I dengan minus I ini adalah akar dari PX ya. Dan PX ini bentuknya adalah polinomial ya. Polinomial terhadap X. Kenapa? Karena determinan kan hanya dari tambah dengan kali kan. Kalau kita misalkan kalau kita misalkan A-nya itu sama dengan A1, A2, A3, kalau kita misalkan A-nya itu A1, A2, A3, A4 itu sama dengan B1, B2, B3, B4, kemudian kita kalikan B dengan X. X di sini kan berupa skalar ya. Kalau kita masukkan, substitusikan ya, ini jadi B1X, B2X, B3X, B4X. Ya, ini XB itu sama dengan B1X, B2, B2 kali X, B3 kali X, B4 kali X. Kemudian kalau kita jumlahkan ini, kemudian kita cari determinannya, ya, kita jumlahkan. Jadi A plus XB, A plus XB itu sama dengan A1 plus B1X, A2 plus B2X, A3 plus B3X, A4 plus B4X. Kalau kita cari determinan dari ini, maka ini akan menjadi ini kali ini, kemudian dikurangi ini kali ini. Dan hasilnya itu akan menjadi polinomial ya. Dan derajatnya itu paling tinggi adalah 2. Jadi Px ini polinomial yang derajatnya paling tinggi 2. Dan karena akarnya itu I dengan minus I, ya, I dengan minus I adalah akar dari Px, maka derajatnya itu harus 2 ya.
Jadi Px itu dapat ditulis sebagai ax kuadrat plus bx plus c ya. Oke. Nah, karena akarnya i dengan minus i, ya, berarti Px ini bisa difaktorkan menjadi x kuadrat plus 1, x plus i dikali dengan x kurang i, kemudian di depannya kita kalikan dengan konstan. Oke, semacam konstan ya. Jadi karena i dengan minus i akar dari Px, maka ya Px bisa difaktorkan seperti ini, dan ini sama dengan a kali x kuadrat plus 1. Oke. Nah, a-nya ini apa? Gimana caranya kita dapat a? Caranya gampang, kita tinggal masukkan x sama dengan 0. Kalau kita masukkan x sama dengan 0, jadi P0 itu sama dengan di sini kan kita tahu ya, P0 Px itu kan determinan a plus xb. Jadi kalau kita masukkan x-nya 0, maka ini jadi determinan a ya. Jadi P0 itu sama dengan determinan a. Dikali dengan x kuadrat itu 0 kuadrat 0 plus 1. Jadi P0 nya itu determinan a. Ini ya determinan a sama dengan a dikali ya, x kuadrat itu 0 tambah 1 1. Jadi a itu sama dengan determinan a. Jadi kita bisa simpulkan Px itu sama dengan determinan a dikali dengan x kuadrat plus 1. Nah, untuk x tidak sama dengan 0, untuk x tidak sama dengan 0, kita coba substitusikan, kita ganti x dengan seper x. Kalau kita ganti x dengan seper x, kita peroleh p seper x itu sama dengan determinan a kali ini x kuadratnya jadi seper x kuadrat plus 1. Kemudian kita kalikan dengan x kuadrat, di kedua ruas kita peroleh x kuadrat kali p seper x itu sama dengan ini kalau kita kalikan x kuadrat jadinya 1 ditambah x kuadrat determinan a. Ini untuk x tidak sama dengan 0 ya. Determinan a dikali dengan 1 plus x kuadrat. Dan ini ya kita balik lagi, ini sama dengan px ya. Px ya, ini sama dengan px. Jadi kita peroleh px sama dengan x kuadrat kali p seper x. Oke. Kita hapus lagi semuanya. Kita kan sudah peroleh ini. Kita balik ke atas. Ini kita angkat. Jadi kita tahu ya, kalau Px sama dengan determinan A plus XB, maka X kuadrat Px, X kuadrat kali Px sama dengan X kuadrat kali P seper X itu sama dengan Px untuk X tidak sama dengan 0. Oke. Dan kita tahu juga P0 itu sama dengan determinan A. Oke. Selanjutnya kita gunakan sifat determinan ya untuk mengevaluasi ini. Jadi karena ukuran A dengan B itu 2 kali 2, maka A plus XB juga ukurannya 2 kali 2 ya. Ya. X di sini kita ya untuk X skalar lah. Ini kita masukkan skalar ya. Kita masukkan ini kan kalau kita masukkan P seper X kan itu sama dengan determinan dari A plus seper XB ya. Oke.
Kalau di dalamnya kita kali X, kita cari determinan dari AX plus B, ya, determinan dari AX plus B itu akan sama dengan X kuadrat dikali determinan dari A plus seper B seper XB. Kenapa? Ya, kita gunakan sifat determinan kalau kita cari determinan dari matriks X lah, bukan X, matriks G, misalkan determinan dari matriks G A, ya, A ini skalar, determinan dari matriks KG lah, K ini skalar, G nya matriks, ya. Nah, tergantung ukuran matriksnya. Kalau misalnya ukurannya n kali n lah, G nya ini ukuran n kali n, maka kalau kita keluarkan K nya ini akan menjadi K pangkat n dikali determinan dari G, ya. Nah, ini karena ukurannya 2 kali 2, kalau kita keluarkan X nya ini kita bagi X, ya. Nah, ini jadi X kuadrat karena ukurannya 2 kali 2. Ini juga bisa dipandang sebagai determinan dari matriks skalar, ya, dengan ukuran yang sama, ya. Determinan matriks skalar dikali dengan G. Misalkan matriksnya S nya itu SK yang ukurannya sama dengan G, ya. Kalau kita gunakan sifat matriks ini jadi determinan SK dikali determinan G. Nah, ini jadi K pangkat N karena ya intrinsik diagonalnya dikalikan semua karena K semua. Karena K semua, determinan dari K semua, K semua, itu kan K pangkat N, ya. Nah, ini jadi K pangkat N kali determinan dari G. Jadi seperti itu, kita peroleh seperti ini. Jadi determinan dari AX plus B itu akan sama dengan X kuadrat dikali determinan dari ini, ya. X kuadrat dikali determinan seper X kali B. Nah, seper X kali B ini, determinan seper X kali B itu sama dengan P seper X, ya. Ini sama dengan P seper X. Jadi kita peroleh ini jadi X kuadrat kali P seper X. Oke. Nah, ini sama dengan PX, ya. Dan ini juga sama dengan determinan dari AX plus B. Determinan dari AX plus B, ya kan? Seperti yang kita peroleh tadi kan. Ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ya ini, ya kan? Karena determinan ini sama dengan P seper X, ya kan? Jadi ini sama dengan PX juga sama dengan determinan dari AX plus B untuk X itu tidak 0. Nah, karena P ini polinomial, maka ya continue, ya. Polinomial itu continue. Jadi kita peroleh P0-nya itu sama dengan limit dari X menuju 0 dari determinan dari AX plus B, ya. Nah, ini hasilnya adalah kalau X menuju 0 ini akan menjadi 0. Jadi determinan D. Dan kita sudah peroleh tadi kalau P0 juga adalah determinan dari A, ya. Kita tahu tadi P0 itu determinan dari A. Jadi ini kita telah buktikan kalau determinan A itu sama dengan determinan dari B. Oke, terbukti. QED. Quad erat demonstrandum. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan klik like. Kalau tidak suka ya silahkan klik dislike. Kalau mau komen silahkan komen. Jangan lupa juga share dan subscribe.
Sampai jumpa di postingan di video berikutnya. Bye.